Assalamualaikum. Dua bocil yang lagi main Lego. Cerita Lego kembali terulang. Ya, biasanya Lego itu sudah ditinggalkan sejak lama oleh anak-anak kita. Sekarang muncul lagi Lego-Lego ini, entah kenapa. Terinspirasi dan termotivasi oleh apa. Sekarang kembali dia menggeluti dunia Lego. Dunia robot-robot, dunia Lego. Bermain Lego boleh, tetapi jangan menyepelekan sholat fardu, jangan menyepelekan ngaji Al-Quran. Lego itu hanya sebagai mengisi waktu luang sedikit saja. Waktu yang harus banyak diperbanyak itu adalah waktu sholat, waktu ngaji, waktu belajar, berbuat hal-hal yang positif, mengerjakan amal kebaikan, ibadah kepada Allah, itu yang harus diperbanyak. Kalau bermain-main Lego ini hanya sekedar mengisi waktu luang saja. Karena kebetulan anak-anak ini libur ngaji, mereka akan ngaji lagi setelah lebaran ketupat kayaknya. Masya Allah, dua anak ini yang sekarang di malam hari ini baru pukul 7 lewat sedikit. Anak-anak ini sedang bermain di teras untuk mengisi waktu luang. Kebetulan mereka libur ngaji malam ini. Kegiatan mengaji anak-anak kami di kampung kami ini ada yang di rumah-rumah TPA, ada yang rumah penghulu kami, ada di rumah sendiri, tergantung siapa yang mengajarkannya. Ada yang diajarkan oleh ibunya sendiri, oleh bapaknya sendiri, tidak dititipkan di rumah-rumah TPA. Dimanapun mereka mengaji, membaca Al-Quran, yang penting anak-anak ini mau, termotivasi, senang membaca Al-Quran, boleh-boleh saja. Silakan ayah ibunya saja yang mengajarkan juga boleh. Yang penting anak-anak ini semangat untuk membaca Al-Quran dan tidak lalai dengan permainan-permainan dan game-game yang tidak berguna untuk akhirat dan dunia mereka. Dia mau dititipkan di TPA juga boleh. Mereka akan berkumpul bersama teman-teman mereka. Mereka bisa saling berlomba dalam qiraat mereka, dalam tajwid mereka. Juga boleh. Mereka diajarkan oleh bapak ibu mereka. Dimanapun anak-anak ini mengaji Al-Quran, yang penting ada gurunya yang baik, yang faham akan qiraat, yang faham akan tajwid, maka baiklah. Ini Muhammad Haikal Fakih Mujadidul Umam yang baju merah, dan Muhammad Azza Al-Bayani yang baju biru. Mereka seumuran, tetapi yang baju merah kelas 5, yang baju biru kelas 4. Hanya lebih 3 bulan mereka ini. Selisihnya 3 bulan usia mereka. Tapi mereka berbeda 1 tahun di dalam kelas. Masya Allah, ini anak-anak yang pintar, anak-anak yang soleh, insya Allah. Semoga kedua anak ini kelak menjadi anak yang soleh, dibanggakan oleh nusa, bangsa, dan agama. Kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan, memotivasi, terus mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi cita-cita mereka semoga kelak terpenuhi, tercapai hingga dewasanya, bahagia lahir dan batin, mati dalam keadaan iman, selama dunia akhirat tercapai cita-citanya, amin. Itu adalah panjatan doa yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita selesai solat kita. Semoga kita senantiasa dipanjangkan umur yang barokah, yang berguna untuk dunia dan akhirat. Umur yang senantiasa digunakan untuk dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi mungkar. Umur yang barokah yang senantiasa digunakan untuk zikrullah, untuk ibadah kepada Allah dalam rangka mencapai ridha Allah. Tiada lain dan tiada bukan tujuan Allah menciptakan hamba-hambanya, jin dan manusia ini. Tiada lain dan tiada bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang tertuang di dalam surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, firman Allah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Bermain silahkan, berboleh bermain. Bermain gamer silahkan, tapi hanya untuk mengisi waktu luang. Kalau permainan dan game ini membuat kita lalai dari mengingat Allah, lalai dari ibadah kepada Allah, maka sungguh rugi. Sungguh rugi. Karena satu-satunya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain dan tiada bukan. Beribadah itu dalam berbagai macam dimensi, dalam berbagai macam cara dan bentuk. Silahkan Anda menjadi insinyur, tapi insinyur yang taat beribadah kepada Allah.
Silahkan menjadi dokter, dokter yang taat beribadah kepada Allah. Silahkan menjadi petani, petani yang taat beribadah kepada Allah. Silahkan menjadi guru, guru yang taat beribadah kepada Allah. Silahkan menjadi ulama, ulama yang lurus, ulama yang memberikan pelajaran kepada umat yang istiqomah, yang lurus, yang tidak menyimpang. Silahkan menjadi apapun yang Anda mau. Tetapi selama Anda berjalan di jalan Allah, maka Allah akan memberikan kemenangan dan akan memberikan pertolongan serta arahan dan bimbingan dalam setiap langkah dan waktu.